Shalom teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga masih selalu sehat dan ada di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, di minggu yang terakhir di bulan Oktober ini, kita sama-sama ingin lebih dekat lagi di dalam Tuhan, lebih intim lagi di dalam Tuhan, dan lebih percaya lagi di dalam Tuhan sesuai dengan tema ibadah kita minggu ini, yaitu In God We Trust. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita saat teduh dulu sejenak, kita berserah kepada Tuhan, kita fokuskan hati, pikiran kita, agar pada saat ibadah berlangsung, fokus kita hanya tertuju kepada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari sama-sama teman-teman kita menaikkan salah satu lagu pujian yang berkata sejauh timur dari barat. Kita fokuskan hati kita. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandai hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita lebih lagi di dalam Dia. Kita ulang pujian ini dari awal. Oh Yesus. Terima kasih Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku.
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Yesus, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Aku percaya bahwa kita semua yang hadir pada live YouTube hari ini merasakan kehadiran Tuhan dan kasih karunia Tuhan melalui penyembahan yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Maka dari itu teman-teman, sebelum kita ingin lebih lagi di dalam Dia, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat segenap penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengumpulkan anak-Mu di tempat ini ya Bapa di surga. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, sudah menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Saatnya Tuhan kami ingin lebih lagi di dalam Engkau. Kami ingin bersorak-sorai bagi nama-Mu. Biar Tuhan Yesus taruhlah roh sukacita itu dalam setiap hati kami masing-masing ya Bapa, agar Tuhan kami dapat merasakan kasih setia-Mu dan kami dapat senantiasa selalu percaya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik teman-teman, mari sama-sama kita menaikkan pujian yang berkata, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gedung-gedung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kaulah selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Baik teman-teman, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita menaikkan satu pujian yang berkata, seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut kehendak-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Seperti Bapa sayang anaknya,
Oke, terima kasih Kakak WL. Sebentar lagi teman-teman kita akan masuk dalam firman. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak, selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas berkat yang Kau berikan kepada kami Bapak, sehingga kami anak-anakmu dapat berkumpul Bapak untuk ada dalam ibadah ini Bapak. Biarlah Bapak apa yang kami dengar dan apa yang bisa saya sampaikan bisa diterima Bapak, dan semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan-Mu Bapak. Biarlah apapun firman yang akan kami dengar pada hari ini Bapak, biarlah itu menjadi pedoman kami selanjutnya dan bisa menjadi menambah tujuan kami di selanjutnya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya kepada Allah kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Oke, apa kabarnya nih di hari Jumat ini? Kita bisa berkumpul lagi, puji Tuhannya kita bisa berkumpul lagi meskipun masih lewat YouTube atau lewat daring lah ya. Kita masih bisa berkumpul di sini untuk ibadah bersama-sama di hari Jumat ini. Oke teman-teman, puji Tuhan. Hari ini puji Tuhan kali ini gue tuh bisa diperbolehkan dan dapat menjadi pembawa sharing buat ibadah Jumat kali ini. Sebelumnya gue pengen perkenalin nama gue dulu. Nama gue Claudio Goglas, gue Fakultas Ekonomi dan gue jurusan akuntansi. Nah teman-teman kalau misalkan lagi pada pengen ketemu sama gue, nanti datang aja ke Fakultas Ekonomi. Tapi nggak tahu nanti gue ada di situ atau enggak. Nggak apa-apa, nanti kita ketemu aja. Oke teman-teman, biar nggak berlama-lama dan biar kita bisa langsung masuk ke sharingnya. Ada tema dan subtema yang menarik yang dibawakan pada hari ini, dan itu menurut gue ini berdasarkan pengalaman hidup gue ya. Ini banyak banget yang gue alami gitu. Tema yang dibawakan hari ini tuh In God We Trust, We Trust, We Trust, Trust, We Trust. Dan subtemanya itu dari Roma 12 ayat 11 sampai 12. Mungkin kita bisa baca subtemanya dulu teman-teman. Kita bisa baca ayatnya dulu dari Roma 11 ayat 12. Dan dari satu perikop itu isinya itu adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Pasti teman-teman gak semuanya tuh udah nggak asing lagi dalam kasih ya. Dan yang terutama yang di sini yang dibahas ini di Roma 12 ayat 11 sampai 12 nih gue bacain. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah ini teman-teman yang menurut gue tuh menarik nih, yang mau gue bahas pada hari ini. Dan ini berkaitan dengan pengalaman atau kisah hidup gue. Mungkin teman-teman semuanya pada banyak yang gak kenal sama gue, tapi gak apa-apa, nanti kita bisa kenalan. Dari temanya ini, gue mungkin bukan orang yang jago banget bahasa Inggris, tapi sekedar dasarnya gue tahu In God We Trust berarti kalau gue arti itu di dalam Tuhan kita percaya, kita berserah. Di dalam Tuhan kita berserah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita berserah kepada Tuhan. Tapi bukan maksud itu yang akan dibawakan dalam tema ini teman-teman. Mungkin dari teman-teman sekalian kita telah bareng-bareng ya dari ayatnya ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mungkin teman-teman kalau misalkan baca ayat ini kita bisa lihat janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Teman-teman pasti semua di masa-masa yang sekarang ini pasti teman-teman tuh melakukan sesuatu hal yang teman-teman tuh pengen capai gitu. Entah apa yang pengen teman-teman capai, gue pun nggak tahu apa yang pengen teman-teman capai. Mungkin ada yang pengen pergi ke Singapura, atau misalkan pengen punya mobil, atau nabung beli iPhone 13, 12 Pro Max. Kita kan nggak ada yang tahu. Atau teman-teman pengen yang lebih oke nih, kayak aku pengen jadi gitaris nih di pelayanan ibadah Femkaun Sika. Itu benar teman-teman. Nah itu mungkin teman-teman semuanya pasti ada yang pengen dicapai dari diri teman-teman, benar nggak? Dan teman-teman itu pasti dari dalam diri teman-teman tuh selalu kepasang mindset bahwa gue harus berusaha apapun caranya, gue pengen mencapai tujuan gue supaya gue berhasil, gitu kan? Tapi teman-teman, yang kita mau bahas ini di usahanya nih, karena ada orang bilang bahwa usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. Benar nggak teman-teman? Tapi kita lihat teman-teman, di usaha teman-teman ini udah benar atau belum? Atau teman-teman ini saat lagi berusaha, lagi berapi-apinya untuk terus gas, terus mencapai impian dan keberhasilan teman-teman, apa pernah kendor gitu?
Nah di sini teman-teman, setiap orang tuh pasti menginginkan sebuah keberhasilan teman-teman dalam kehidupan mereka. Tapi caranya tuh berbeda-beda. Ada yang gak mau berjuang untuk mencapai keberhasilan mereka, yang kayak ya gue pengen punya mobil tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Gue pengen lulus cuman 2 tahun doang, 4 semester ya, tapi mustahil gitu kan. Nggak, lebih realistis lagi teman-teman. Gue pengen gue pengen jadi pemain gitar, gue pengen jadi pemain sepak bola di kejuaraan di timnas Indonesia, tapi nggak ada usahanya gitu, kayak cuman ngeliatin doang, cuman nontonin doang. Kalau misalkan lagi ada piala dunia gitu kan, nontonin doang, mantap nih tendangannya gini, woi iya mantap. Tapi teman-teman nggak ada usahanya, itu kayak nggak ada yang diusahain gitu. Padahal udah ada yang pengen dicapai. Gue pengen jadi pemain sepak bola terkenal, membawakan Indonesia ke jenjang dunia, ke jenjang internasional dan luar angkasa. Nah, tapi nggak ada yang dilakuin. Itu sama aja bohong teman-teman. Itu cara yang pertama. Lalu juga ada cara yang kedua, yang kedua nih, dia berjuang udah mati-matian berjuang, panas dingin, siang hari, malam hari, petang hari, digas terus sama dia latihan, dia pengen jadi pemain sepak bola terkenal, dia latihan terus, dia main, dia ngadu mulu sama tim yang lainnya, terus dia ngadu futsal mulu kan, main futsal mulu sama temennya, terus akhirnya maju sampai jadi tim sepak bola terkenal. Terus pas dia udah terkenal, dia lupa, dia jadi sombong bahwa gue udah berhasil nih, gue udah berhasil menjadi sepak bola terkenal dengan usaha gue sendiri. Jadi tapi melupakan satu hal, dia melupakan Tuhan. Karena di setiap apapun yang kita lakukan pasti itu ada campur tangan Tuhan teman-teman. Karena nggak mungkin teman-teman melakukan usaha tanpa diberkati sama Tuhan kan. Tuhan itu selalu menyertai kalian teman-teman. Jadi kalau misalkan yang tadi kayak kasus tadi, dia udah terkenal, dia udah kayak jago banget kan, gue udah jago banget, gue udah kaya, gue udah punya istri 5, gue udah punya ini, tapi dia lupa bersyukur kepada Tuhan bahwa dia sampai saat ini tuh itu campur tangan Tuhan teman-teman. Makanya itu dibilang bahwa ada satu kata yang kena banget di gue saat gue berpikir dengan kasus itu, bahwa Anda dapat meraih jauh lebih banyak saat 1 jam bersama Tuhan daripada seumur hidup tanpa Dia. Nah itu yang gue pengen bahas di sini, bahwa dari tema ini berkaitan apa yang teman-teman lakuin, usaha apapun yang teman-teman lakuin, jangan lupakan campur tangan Tuhan teman-teman. Bersyukur mau dari teman-teman jatuh atau teman-teman naik lagi, usahakan pasti ada naik turunnya sampai teman-teman bisa mencapai berhasil dan mencapai tujuan teman-teman. Mau teman-teman jatuh, tetap bersyukur teman-teman. Ini cerita ya, ini cerita sedikit ya. Gue itu dulu tuh waktu SBMPTN ya teman-teman ya, waktu pengen masuk kuliah tuh, gue akuin tuh gue tuh orangnya itu suam kuku lah, panas dingin. Jadi kadang belajar, kadang enggak, kadang ikut bimbel, kadang enggak. Jadi kayak suam kuku gitu. Dan apa yang gue lakuin sampai gue kerjain, sampai gue tuh tetap berdoa, tapi gue suam kuku. Jadi kadang kerajinan gue tuh kendor, tapi terkadang gue tuh kadang lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, dan kadang juga ingat. Jadi pas gue lupa bersyukur kepada Tuhan, di situ gue mengalami down banget. Kayak misalkan gue saat latihan buat SBMPTN tuh, gue tuh ngerasa tuh nilai gue turun gitu. Pas nilai gue turun, ya turun aja. Maksudnya gue nggak ini, jadi kayak gue ngeluh ke diri gue sendiri gitu. Apa gara-gara usaha gue kurang keras? Tapi emang iya, gara-gara gue tuh lebih banyak karena mumet ya. Apalagi pas SBMPTN teman-teman, saat niat kita udah nggak bulat nih, tekad kita udah nggak bulat,
Karena kadang hal yang lain yang dari luar bisa mempengaruhi kita, bener nggak teman-teman? Dan itu yang terjadi kepada gue. Saat tekad gue udah nggak bulat, gue waktu itu pengen masuk UI atau sekelas-kelas UB atau apa ya, UGM kayak gitu, tekad gue udah nggak bulat lagi teman-teman. Dan di situ gue merasa bahwa gue lupa lagi buat berdoa, gue lebih banyak lupa untuk berdoa, gue jarang bersyukur, ya belajar aja sekedar kayak gitu, apa yang masuk ke otak gue keluar lagi gitu. Dan di situ gue ngalamin bahwa nilai gue tuh turun. Pas SBM pertama kan waktu zaman gue 2019, SBM gue itu ada 2 kali nilai. Nilai gue yang pertama itu 58 berapa ya, 508 berapa, dan nilai gue yang kedua itu 577. Pokoknya yang kedua itu lebih turun. Di situ yang pertama gue lagi ambis, gue lagi oke, lagi belajar banget, dan gue nggak lupa buat berdoa. Tapi pas gue yang mau kedua ini, banyak hal yang terjadi kepada gue. Dari gue dalam kisah personal gue kehilangan seseorang, itu salah satunya ya. Terus gue lupa berdoa, dan gue lebih banyak nongkrong sama teman-teman gue. Itulah gue turun banget, dan kerajinan gue pun kendor. Apa yang gue lakuin, gue menjadi suam-suam kuku. Dan gue itu di situ gue udah mulai khawatir bahwa gue udah nggak rasional lagi untuk berpikir. Gue udah tekad gue udah nggak bulat, udah pusing. Nilai SBM gue segini doang, gimana gue pengen masuk. Sementara gue liat kan ada teman-teman gue yang nilainya 620, ada yang 700. Itu belajar apa gimana ya? Terus itu gue di situ down banget. Gue lebih banyak lagi berdoa. Gue mohon Tuhan, setidaknya memang saya banyak salah, apalagi belakangan ini banyak nggak bersyukur gitu. Itu gue ngakuin dosa gue tuh, dan gue di situ berdoa bahwa seenggaknya Tuhan, biarlah rencanamu ada di dalam masa depanku, aku dapat universitas negeri Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkehendak, ya akhirnya dapat di universitas negeri, di Unsika ini tercinta kita. Mantap sekali teman-teman, yes. Dan gue bersyukur di situ. Akhirnya tujuan gue berhasil, meskipun gue nggak dapat tempat kayak misalkan di mana, di UI, UGM, UB, tapi seenggaknya gue dapat universitas negeri yang bisa gue banggain gitu teman-teman. Jadi saat gue ini yang gue pengen ceritakan, saat gue di SBM pertama gue masih mengandalkan Tuhan, SBM gue masih naik tuh nilainya. Tapi pas nilai gue yang kedua, nilai gue tuh turun. Gue nggak mengandalkan Tuhan, gue nggak beserta dalam Tuhan. Gue lebih kayak nilai gue yang pas SBM itu 580, gue akuin tinggi karena teman-teman gue yang lain belum pada nilainya, nggak ada yang segitu. Itu gue senang, gue di situ kayak ini nilai gue gitu, kayak bagus gitu kan. Habis itu gue ngerasa sombong. Di situ yang tadi yang kasus kedua itu gue ngerasa sombong bahwa gue yakin gue bisa sampai segini tuh ini berkat gue lupa akan Tuhan. Tapi saat gue kehilangan semuanya, di situ gue tuh mau mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan tuh gue pengen gue lebih tenang, gue lebih pengen beserta kepadanya, dan terbukti bahwa apapun yang gue lakukan di dalam Tuhan itu semuanya berhasil. Karena gini teman-teman, rancangan Tuhan tuh nggak ada yang pernah gagal. Rancangan Tuhan tuh nggak ada yang nggak indah. Meskipun teman-teman lewatin proses yang sakit, tapi rancangan Tuhan tuh nggak pernah gagal. Karena ini ada kalimat menarik yang gue kutip ya. Tuhan tuh tidak menjanjikan perjalanan yang tenang, tetapi pendaratan yang aman. Nah itu yang gue dapat teman-teman. Lalu mungkin di sini juga, biarlah roh kita tuh menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk dalam setiap kegiatan kita, roh kita tuh menyala-nyala, jangan suam-suam kuku teman-teman. Kan kalau misalkan tadi yang sebagai kasus gue kan sebagai manusia biasa, kita sering melupakan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Seperti yang gue lakuin, terkadang gue merasa egois, gue merasa diri gue hebat saat kejadian gue tadi, tapi jatuhnya sakit banget teman-teman. Tapi teman-teman, apa yang gue pengen sampaikan di sini, yang penting itu tetap beserta dalam Tuhan,
sabar dalam kesesakan, bertahap teman-teman. Untuk bersukses itu, untuk mencapai sesuatu keberhasilan itu nggak ada cara yang instan. Lu kira Indomie? Enggak ada cara yang instan. Tapi sakit dulu. Terkadang mungkin saat lu sakitnya, disinilah diuji apakah lu mau berserah kepada Tuhan, apakah lu lebih meninggalkan Tuhan. Untungnya gue nggak jauh-jauh banget. Saat gue lagi tinggi, gue ingat Tuhan. Tapi saat gue lagi tinggi, gue kadang nggak ingat Tuhan. Tapi pas lagi down, mungkin itu yang terjadi kepada kita, ya nggak teman-teman? Saat kita lagi tinggi nih, terkadang kita mikir kayak, gue bisa dengan diri gue sendiri. Gue nggak perlu Tuhan kayak gitu kan. Kadang lupa untuk bersyukur bahwa apa yang sampai teman-teman udah sampai tinggi nih, lupa untuk bersyukur. Tapi pas lagi down, baru berdoa, aduh Tuhan, maafin, kenapa saya bisa ada titik ini ya Tuhan. Nah, jangan jadi orang seperti itu teman. Jangan jadi kayak gue. Karena gue ngalamin itu, bahwa diri gue yang itu salah. Kita lupa untuk bersyukur saat dia ada ketinggian. Kita lupa untuk merendah saat kita berada di ketinggian. Tapi saat kita berada di rendah, kita malah bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita malah menyalahkan Tuhan. Dan itu yang gue rasain, itulah ada hal yang salah. Jadi apa yang pengen gue sampaikan ke teman-teman, jangan lupa meskipun lu lagi ada di atas, lu lagi ada di bawah, ada di manapun, jangan lupa. Karena setiap prosesnya teman-teman, Tuhan tuh selalu beserta ke kalian. Dan itu yang gue alamin selama hidup gue. Sampai saat ini, gue nggak mau lupa untuk bersyukur. Ini kisah nyata ya teman-teman. Saat gue seperti hal itu yang ngena banget ke gue sampai sekarang tuh nggak lupa untuk bersyukur dalam hati. Hal sekecil apapun ya, kayak misalkan gue lagi naik motor, tiba-tiba ada motor ngebut dan gue hampir ketabrak. Tapi gue nggak ketabrak, terus gue bilang, terima kasih Bapak, ternyata saya masih selamat gitu sampai saat ini. Bersyukur dalam hal kecil, bersyukur dalam hal besar nggak ada bedanya. Namanya tetap bersyukur. Itulah teman-teman. Situlah semakin gue mengandalkan Tuhan, semakin gue percaya, semakin hidup gue tuh lebih tenang. Apapun yang bakal Tuhan kasih tuh ya gue percaya aja sama Tuhan gitu. Dan itu yang gue terapin juga dalam hal pelayanan gue pun. Saat gue melayani Tuhan pun, gue berusaha untuk nggak setengah-setengah. Gue berusaha untuk nggak suam-suam kuku. Gue berusaha untuk terus berapi-api. Meskipun gue tahu apa yang gue lakuin ini, istilahnya banyak hal yang gue lakukan, tapi gue nggak mau ngeluh. Karena jangan suam-suam kuku ketika engkau mau melayani Tuhan gitu. Melayani Tuhan aja kok suam-suam kuku. Nah itu yang gue terapin dalam hidup gue sekarang teman-teman. Saat pelayanan pun, saat apapun yang gue mau lakuin, apapun yang gue capai, jangan suam-suam kuku, jangan setengah-setengah, dan jangan kerajinan untuk kendor. Lalu teman-teman, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mungkin teman-teman udah dapat inti dari poin yang pengen gue sharing ini. Apapun yang kita kerjakan, bawalah dalam doa. Apapun yang kita tekuni, bawa dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi itu yang mau gue sampaikan teman-teman pada hari ini. Gue harap teman-teman semuanya pada mengerti dan masuk. Dan mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan teman-teman. Ini ibadah yang keberapa ya? Ibadah Jumat yang di online, tapi gue harap mungkin ini masih ibadah online. Ini pesan gue ya, lepas dari sharing ini, gue harap sih gue bisa ketemu teman-teman lebih baik lagi dalam offline. Karena gue yakin teman-teman yang lagi nonton itu pasti juga penasaran nih seperti apa ibadah offline di PMK, ya kan? Itu asik banget teman-teman. Gue salah satu yang merasakan gitu. Jadi itu aja sih teman-teman yang pengen gue sampaikan pada sharing hari ini. Gue harap teman-teman paham dan masuk ke teman-teman mungkin bisa lebih dipahami lagi apa yang tadi gue sampaikan ya. Mungkin itu aja sih teman-teman ya. Oke, mari kita berdoa. Selamat
siang Bapak, selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas berkat yang Kau berikan kepada kami Bapak, sehingga kami anak-anak pun dapat berkumpul di sini Bapak. Selesai kami setelah mendengarkan sharing ini Bapak, biarlah Bapak sharing yang kami dengarkan Bapak, bahwa kami harus lebih baik lagi. Apapun yang kami lakukan bisa ada dalam nama-Mu, dan apapun yang kita tekuni semuanya dalam doa Bapak. Kami berdoa Bapak, biar tiap apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rancangkan Bapak, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan Bapak. Bapak, kami tahu mungkin dalam melakukan sesuatu dan mencapai keberhasilan ataupun tujuan kami, prosesnya akan banyak dan panjang Bapak. Tapi kami percaya Bapak bahwa di tiap prosesnya, mau kami jatuh naik atau ada dalam keadaan turun atau bagaimanapun Bapak, kami percaya bahwa Engkau ada di sana, Engkau menemani kami, Engkau menyertai kami di dalam hal apapun juga Bapak. Kami percaya Bapak, sebentar kami mau masuk lagi Bapak, setelah dari firman kami mau masuk lagi Bapak, penyembahan dan persembahan. Biarlah Bapak, apa yang dari sharing ini bisa menjadi pedoman juga bagi hidup kami Bapak, untuk menjadi buku panduan juga Bapak dalam menjalani hidup Bapak. Terima kasih Bapak atas berkat Bapak. Hanya kepada Allah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Abang Claudio yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai di dalam pelayanannya, perkuliahannya, atau apapun yang sedang dikerjakannya. Oke teman-teman, saatnya kita ingin kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian yang berkata, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan, mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa di dalam pelayanannya dan juga di dalam segala pekerjaannya.
Baik teman-teman, saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat disalurkan melalui akun dana atau rekening tertera yang akan dicantumkan. Biar Tuhan Yesus memberkati segenap berkat yang telah diberikan oleh teman-teman. Mari sama-sama sambil persembahan diberikan, kita akan menaikkan pujian yang berkata, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita menaikkan pujian ini lebih lagi. Katakan tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Baik teman-teman, kita akan bersatu dalam doa di ibadah PMK Jumat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas ibadah siang ini ya Bapak. Bapak, Engkau senantiasa bersama kami Bapak dimanapun Engkau berada ya Bapak. Engkau berserta kami ya Bapak. Tuhan berkatilah dosen-dosen yang telah mengajarkan kami ya Bapak, dan tuntunlah kami selama pengajaran, pembelajaran dan akademisi kami ya Bapak. Bapak berkatilah teman-teman kami dimanapun berada ya Bapak, dan berkatilah kesehatan mental dan rohani ya Bapak, Engkau dan juga fisik ya Bapak, dan Engkau selalu hadir dimanapun Engkau berada ya Bapak. Dan doa kami akan diajukan ke doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.